Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten ya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Di episode kali ini Juragan Niko akan mengulas apa yang lagi tren ya di bulan-bulan ini. Itu banyak peternak yang kukut itu dalam arti gulung tikar kalau orang bilang. Itu kenapa mereka bisa gulung tikar, itu macam-macam ya untuk aspeknya. Atau biasanya saya tanyakan itu biasanya harga pakan yang semakin mahal, pakan pabrikan itu biasanya semakin mahal. Lalu dari harga penjualan daging yang susah ya, dalam arti peternak sudah banyak, cuman penyerapan daging mereka bingung karena mereka sendiri tidak tahu untuk pasarnya di mana. Itu tadi untuk kendala-kendalanya juga ada ya. Jadi memang untuk peternak kelinci, apa yang bilang peternak kelinci itu rugi ya, lebih rugi daripada sapi sama kambing. Menurut saya tidak ya, karena itu tergantung dengan dimana untuk kita itu sebagai peternak itu mengikuti tren ya. Awalnya mengikuti tren yang ada sekarang. Misal untuk tren bulan lalu jenis pedaging jenis Haila, itu untuk peternak-peternak itu saran saya mengikuti, misal juga memelihara Haila lalu mengembangkan. Jadi untuk peternak-peternak itu tetap mengikuti, lalu harganya tidak terlalu jatuh ya. Misal untuk hari ini kelinci hias baru jatuh, kelinci pedaging baru naik, itu juga kita sudah siap. Jadi untuk peternak kelinci itu sangatlah mudah ya. Yang penting sobat-sobat kelinci yang ingin ternak kelinci itu bermain ke peternak yang ingin membagi ilmunya. Dalam artian itu kalau kita main ke peternak kelinci tersebut, peternak kelinci tersebut menjelaskan gimana sih kendala-kendala, terus cara berternak kelinci, bukan yang gimana ya. Ada yang kita datang itu mereka hanya diem aja, tidak memberikan tips atau masukan-masukan, terus pasarnya di mana, pembuangannya di mana, itu tidak memberitahu. Karena saya datangi peternak-peternak yang humble kepada peternak-peternak pemula, jadi saling membantu sebenarnya. Lalu yang kedua, ikuti paguyuban atau kemitraan. Jadi yang saya lihat sekarang itu banyak peternak-peternak yang kukut karena mereka berdiri sendiri, susah karena memang banyak permainan di pasar itu antar peternak itu banyak ya. Jadi saran saya itu mengikuti kemitraan, seperti contohnya kemitraan Azolla itu khususnya di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa hanya dua provinsi tersebut, tidak di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI atau Banten? Karena kami dari Azolla juga realistis ya. Realistis dalam arti ketika ada peternak yang ingin ikut di Jawa Timur, itu kami selalu menolak ya. Tidak langsung oh ya bisa beli, terus hasil panennya terakhir ketika hari H panen tidak diambil karena terlalu jauh, itu kasihan ya. Tidak seperti mitra-mitra lain, cuman kami kemitraan tersebut untuk Azolla lebih realistis. Jadi apa yang bisa kami cangkup itu kami ambil. Jadi seperti di DIY itu bisa, karena kami pusat di Jogja, lalu ada di Jawa Tengah itu ada di Muntilan, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kendal ya, Puleri, lalu ada di Kebumen. Itu saja. Selain itu kami memang belum membuka, ada juga Klaten ya. Lalu gunakan pakan yang bernutrisi dan murah. Dalam artian tidak murah 5.000 itu tidak ya, karena tidak ada pakan yang bernutrisi lengkap tetapi murah. Biasanya ada pengurangan bahan. Jadi saran saya menggunakan salah satunya adalah produk Azolla Fit itu. Lalu kenali pasar saat ini yang tadi, dan juga kalaupun ikut mitra, ikuti mitra kelinci pedaging, bukan bibitnya.
Jadi banyak yang kita tergiur itu sama kemitraan yang ngambil bibitnya dengan harga 100 up. Itu sebenarnya saya tidak masuk akal, karena untuk tidak ada MOU sebenarnya, lalu juga tidak ada kejelasannya. Jadi walaupun jauh mereka terima, sedangkan seharusnya itu realistis ya. Lalu atau sobat-sobat kelinci itu bermain di sosial media untuk mengurangi istilahnya kalau susah penjualan itu sosial media itu jual bibit. Dan juga ada juga peternak yang bingung untuk menjual dagingan, itu bisa juga ikuti kemitraan Azula yang di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu saran saya juga mengikuti seperti buka warung sate sendiri, itu malah lebih bagus ya, karena untuk kebutuhan warung sate itu juga kurang. Jadi buka warung sate sendiri atau menyuplai, itu yang menjadi apa istilahnya cara kita dalam bertahan, apalagi di masa Covid ini memang susah ya. Kenapa saya menyarankan kelinci pedaging ya? Jadi kelinci pedaging itu dia di usia 2 bulan, usia nggak sampai 2 bulan itu sudah besar seperti ini ya. Jadi panen itu lebih enak ya, karena peranakan banyak. Jadi untuk kelinci pedaging itu dia untuk anakan biasanya di atas 5 ekor. Untuk rata-rata saya di rata-rata 6 sampai 7 lah rata-rata. Jadi memang kelinci pedaging itu pertumbuhan lebih cepat ya, daripada kelinci yang jenis hias itu susah. Ini jenis ada yang jenis haikul. Jadi 3 ekor ini adalah jenis haikul, dia panjang. Ini ada haila. Di sini hailanya cemongnya ini ya kusam-kusam, karena ya itu suhu mempengaruhi untuk cemongnya itu sangat mempengaruhi. Jadi semakin dingin semakin cemongnya pekat, kalau semakin di udara panas cemongnya semakin pudar. Nah, coba bayangkan untuk kita peternak kelinci itu dengan anakan sebanyak seperti ini, tentu saja penjualan lebih cepat ya. Dan juga apalagi sobat-sobat kelinci mengikuti kemitraan ya. Jadi kemitraan kelinci pedaging itu penjualan dan juga penyerapannya sangat jelas ya. Jadi tidak perlu sobat-sobat ini muter-muter nyari warung sate, tidak perlu, hanya disalurkan ke agen terdekat. Nah, ini dia untuk kelinci-kelincinya, ada jenis haila dan haikul. Perbedaannya memang tipis, kalau saya hanya di perbedaan kupingnya ini, jadi dia lebih ada hitam-hitamnya begini, kusam-kusam, sedangkan haikul itu putih dan juga lebih panjang ya. Memang jarang saya keluarkan, jadi sedikit memberontak ini. Jadi yang ini sering saya keluarkan, sering diusap, jadi lebih tenang. Jadi kelinci kalau jarang diusap itu lebih banyak bergeraknya. Kayak bergerak, dia bingung, oh ini tempat baru ya. Jadi kenali jenis-jenis yang sedang tren saat ini ya, itu tadi. Lalu tips-tipsnya tadi jangan lupa ya untuk diterapkan di sobat-sobat kelinci yang penjualan susah, ikuti kemitraan atau ikuti untuk sosial media ya, kalau diikuti. Dan juga untuk kelinci hias itu memang baru turun daun sana kelincinya yang pedaging ya. Itu tadi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Niko. Oke, see you di next episode. Bye.